Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, 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 amin. amin. Nih, bagaimana timnas Indonesia yang sudah Ya, berada di Cina menghadapi Cina nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026, laga keempat nih ya, betul. melawan tuan Ya, rumah Cina nih. Kira-kira persiapannya seperti apa, Bro? wah kalau bicara persiapan mungkin bisa dikatakan bahwa timnas kita lebih siap ya ketimbang timnas China. Hmm. Karena dipikir-pikir bahwa rencana untuk kadang-kadang kan ingin mempersulit juga nih Federasi Sepak Bola Cina jangan sampai Indonesia terkesan mudah sekali untuk menjangkau Stadion Qingdao ya. Hmm. Tapi ternyata keputusan dari Pak Erick Thohir untuk mencarter pesawat membawa timnas kita ke Bahrain itu adalah keputusan yang paling tepat. Karena ternyata ketika China bertanding melawan Australia di Australia, mereka kan untuk kembali ke China dan kembali ke Stadion Qingdao itu membutuhkan waktu sampai 14 jam perjalanan. Yang pada akhirnya kedatangan timnas kita itu justru lebih cepat ketimbang timnasnya China karena mereka menggunakan pesawat ekonomi, bro. Beda Hmm. dengan kita. Ya, mereka menggunakan Eh, pesawat komersil biasa ya, jadi Komersial, bukan iya, charter. Katanya sih betul, Federasi Cina itu akan memberikan pesawat charter kalau hasil di Australia bagus. betul. Kan Jadi hasilnya itu sebenarnya, kacau juga. iya itu mungkin bagian dari hukuman. Tapi gini, yang menarik adalah bagaimana sebetulnya kalau kita lihat bahwa dari 18 tim peserta di fase ketiga kualifikasi ini, justru Indonesia adalah satu dari 6 negara yang dari 3 pertandingan tidak pernah kalah, gitu loh. Hmm, hmm, Tuh, yang tidak pernah kalah itu kan ada Jepang, Korea, Iran, Irak, Uzbekistan, dan Indonesia gitu loh. Walaupun hmm, Indonesia hasilnya semua adalah seri. Tapi hmm, ini kan menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka bahwa dari 3 pertandingan awal dan pertandingan pun juga bukan pertandingan yang mudah. Kita melawan Australia yang langganan Piala Dunia. hmm, Arab Saudi pun juga beberapa kali tampil di Piala Dunia, tapi kita tidak keok gitu loh, bro. Nah, hmm. ini juga mudah-mudahan ketika melawan China di saat China juga lagi secara mental ini lagi terpuruk, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Sementara saya lihat bahwa motivasi permainan pemain-pemain kita itu sedang meninggi ya. Karena mereka ingin membuktikan bahwa kualitas mereka jauh di atas hasil seri yang didapat dari Bahrain gitu loh. Hmm, Bahwa hmm. ini juga semacam pengesahan bahwa timnas kita ketika seri melawan Bahrain itu adalah ada campur tangan pihak ketiga dalam hal ini. Jadi kalau misalkan pertandingan itu dibiarkan berjalan dengan fair, dengan profesional, dengan ya tidak ada embel-embel dari pihak ketiga yang ikut campur, mungkin hasilnya akan berbeda gitu, bro. Dan Ya, inilah yang sebetulnya momentum buat timnas kita untuk menunjukkan siapa Indonesia yang sekarang gitu loh, bro. ya, ya. Balik lagi ke yang laga melawan Vietnam ini, ternyata wawancaranya di televisi yang penonton asal Indonesia ini yang cewek ini ya, Ya, wah ini viral. iya, itu suatu hal yang bagus sekali ya bahwa ada netizen Indonesia yang kebetulan hadir di lapangan tersebut, di pertandingan tersebut, itu speak up dan statementnya itu sangat menohok ya bro ya. Hmm, Itu statement yang sangat-sangat viral dan sangat-sangat tajam ya. Bagaimana dia bilang bahwa Bahrain have a lot of money hmm, but don't have a class. Nah, itu kan sebagai sebuah ini ya sindiran yang sangat kuat gitu ya. Bahwa Bahrain oke lah lu kaya gitu loh. Tapi hmm. lu nggak punya martabat gitu. Itu kan sesuatu yang sangat menohok ya. Bahkan kalau kita lihat dari efek pertandingan Indonesia dengan Bahrain kemarin, netizen Indonesia juga kan menyerang ya, menyerang semua situs-situs Bahrain. media sosialnya Bahrain, media sosialnya dari wasit tersebut, dan lagi-lagi dengan pertandingan tersebut juga itu kan makin membuka mata bahwa sinyalemen bahwa AFC ini dikendalikan oleh orang-orang berduit yang punya banyak kepentingan itu akhirnya menjadi sahih gitu loh, Hmm, menjadi terkonfirmasi karena sebetulnya bagaimana Jepang sendiri ketika melawan Bahrain pun juga mereka mendapatkan perlakuan yang tidak bagus
Mhm. Ketika lagu kebangsaannya Jepang dikumandangkan di pertandingan tersebut, itu kan diejek habis-habisan oleh Mhm. apa Penonton. penonton-penonton Bahrain, bahkan pemain penonton Bahrain juga menggunakan laser. Nah, untung saja bahwa netizen Indonesia begitu tanggap ya. Mhm. Ketika pertandingan akan dilangsungkan Indonesia dengan Bahrain, mereka sudah mengancam netizen Indonesia kalau sampai ini terjadi, Mhm. laser, jangan salahkan bahwa seluruh situs-situs media sosialnya Bahrain itu down gitu. Dan sekarang mulai terbukti, Bro. Mhm. Dan rasa-rasanya dengan begitu masifnya ya, karena apa statement mengenai kecurangan-kecurangan dan mafia-mafia di AFC ini kan juga begitu menggema ya di seluruh dunia gitu loh. Bahkan dibahas juga di TV Irak, dibahas oleh pandit-pandit sepak bola di Amerika dan di Eropa. Nah, ini juga kan bisa saja akhirnya pada akhirnya FIFA harus turun tangan menghadapi ini gitu loh. Karena ya lagi-lagi ini mencederai sepak bola. Dan kalau kita merujuk bahwa keinginan sepak bola Asia adalah bisa satu level dengan sepak bola di Eropa maupun di Amerika Latin, harus dimulai dari perangkat pengadil yang apa ya, yang harus fair gitu loh, Bro. Mhm. Mhm. Ya memang ini kan laga timnas Indonesia Bahrain ini kan disiarkan ke banyak sekali negara dan mereka bisa melihat bahwa oh kayak gini nih permainan orang Asia. Ya kan, dan banyak sekali Betul. yang bereaksi bahwa aduh ini memalukan sekali gitu ya. Tapi Ya, anehnya kemarin itu kan Sekjen AFC ini sempat ngomong bahwa PSSI harus menyampaikan surat resmi katanya. Padahal PSSI sendiri sudah menyatakan sudah mengirimkannya kepada AFC. Jadi kayaknya nih AFC mau mencoba berkelit nih ya. Gitu nggak sih? kalau memang statementnya seperti itu dan yang dilakukan oleh PSSI sudah seperti itu, Hmm. rasanya memang ini kan ada upaya untuk mempersulit ya, Hmm. mempersulit proses katakanlah investigasi terhadap jalannya pertandingan. Mhm. Kan yang mesti diinvestigasi ya bukan cuma ini ya, bukan cuma wasit dalam hal ini, juga diinvestigasi mengenai keamanan di stadion. Ketika timnas kita ingin mendekati fans kemudian dilarang, Mhm. juga harus diinvestigasi mengenai perangkat VAR. Perangkat VAR yang tidak digunakan pada saat gol keduanya Bahrain, Mhm. tidak ada tuh upaya untuk Melihatnya. apa mengkonfirmasi dengan tayangan VAR. Ini Mhm. juga kan sebuah keanehan. Dan biasanya kalau terjadi gol, apalagi ini gol yang bukan gol yang dalam tanda kutip bersih ya. Mhm. Ada sesuatu yang mungkin bisa merubah keputusan wasit saat itu. Mhm. Seharusnya memang VAR itu dilibatkan Mhm. dan itu tidak dilakukan, itu sebuah keanehan ya. Dan ini Ya. kan semakin mempertegas bahwa memang ada upaya-upaya untuk menjegal Indonesia dan Mhm. ini semua sudah pernah dialami oleh negara-negara lain yang berhadapan Dengan dengan Bahrain. negara-negara mediocre, mediocre Arab gitu loh. Ya, ya, ya. Mediocre Arab ini yang punya duit tuh antara lain ya Bahrain, kemudian Qatar, Uni Emirat Arab gitu loh. Kalau Arab Saudi, Irak itu mungkin tim-tim yang lebih established ya. Mereka Mhm. tidak perlu menggunakan cara-cara yang seperti itu. Mhm. Tapi tim-tim mediocre yang punya duit ini yang sebetulnya justru membahayakan dan sayangnya justru orang-orang dari negara-negara inilah yang kemudian punya kendali terhadap Mhm. federasi gitu loh. Mhm. Mhm. Federasi sepak bola di Asia gitu. Kita contohkan gini, ketika terjadi persoalan yang sama di Qatar ya. Cuma sayangnya waktu itu di Qatar itu kan perhelatan Piala Asia, di Mhm. mana bisa saja bahwa ini adalah koridornya AFC untuk bisa Mhm. menangani ini ya polemik mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Qatar seperti itu Mhm. ya. Mhm. Akhirnya FIFA juga sepertinya enggan untuk bisa Mhm. masuk ke area itu karena itu adalah teritorinya Asia. AFC ya. AFC perhelatan Piala Asia. Nah, berbeda saat ini. Saat ini adalah perhelatan menuju Piala Dunia gitu loh. Hmm. Jadi dalam hal ini FIFA juga sepertinya punya tanggung jawab Ya. bahwa pada saatnya tim-tim yang bisa masuk ke Piala Dunia ada tim-tim yang memang yang benar-benar
bersih, yang benar-benar fair. Hmm. Nah, kita harapkan sekali ya bahwa FIFA dalam hal ini juga mau turun tangan menghadapi hal ini gitu, Bro. Ya, ya. Nah, balik ke laga Indonesia lawan Cina yang konon nanti wasitnya juga asal Timur Tengah nih. Itu dia. Ini gimana nih, bakal kejadian lagi nggak nih, kacau nih? Kalau ini ya, pada saatnya saya juga melihat bahwa ada kekhawatiran sebetulnya. Kekhawatiran bahwa ini adalah sebuah grand design untuk Mhm, menghentikan negara-negara yang dalam hal ini lagi menanjak ya, mhm, supaya tidak bisa tampil di Piala Dunia. mhm, Karena melihat pada sekarang ini slot Asia untuk tampil di Piala Dunia ini kan lagi besar-besarnya nih, mhm, 8+1 gitu ya. Nah, kalau misalkan 8+1 mungkin untuk negara-negara yang sudah established macam Jepang, Korea mhm, Selatan, mhm, Australia, mhm, kemudian Arab Saudi, Iran, itu mungkin tidak dihitung, ya. mhm, Tapi slot 3+1 inilah yang kemudian diperbutkan oleh mhm, negara-negara ya selain itu ya, selain yang saya sebutkan tadi. Nah, bisa jadi bahwa ini ada semacam konspirasi ya, dari mhm, negara-negara yang tadi saya bilang dari mhm, Arab yang ini ya, Arab mediocre yang punya duit gitu loh. mhm, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab. Ini untuk juga inilah kesempatan buat kita mhm, mendapatkan slot yang tersedia gitu loh. mhm, Jadi mhm, mereka menjadi semacam kong kali kong lah bahwa tidak boleh ada di luar kawasan itu untuk bisa tampil di Piala Dunia nanti. Itu kekhawatiran kita gitu loh. mhm, Tapi uh, dengan adanya presiden yang terjadi di Bahrain, apakah masih mau nih terjadi hal yang sama gitu loh? mhm, Nah, ini juga sebetulnya presiden yang terjadi antara Indonesia dengan Bahrain itu sebetulnya banyak disyukuri oleh negara-negara lain di luar negara-negara Arab tadi. Karena ini kan mhm, makin membuka ya, makin mhm, membuka sinyalemen bahwa AFC itu adalah mafia gitu. Katakanlah seperti mhm, itu ya. mhm, Nah, bisa jadi apa ya, apa yang dilakukan nanti oleh wasit dari Arab terhadap pertandingan Indonesia melawan Cina, mhm, mudah-mudahan sih mereka kapok ya untuk melakukan hal yang sama. mhm. Tapi ya bukan tidak mungkin bahwa ya kita tahu ya kekuatan duit gitu loh seperti Ya, apa ya, sih gitu. ya, ya. Nah, itu yang sebetulnya kita khawatirkan sekali gitu, Bro. Ya, apalagi kalau kemudian udah ada uang muka terus disuruh balikin lagi, bingung kan wasitnya. Betul. Ya sebetulnya gini ya, dengan kondisi ini ada beberapa negara yang justru pada akhirnya ya, Hmm, mereka menerima manfaat dari kondisi yang terjadi Indonesia melawan Bahrain. hmm, Itu Arab Saudi dan Australia, Bro. hmm, hmm, Mereka yang hmm, mengambil banyak manfaat sebetulnya, hmm, gitu loh. hmm. Ya, Karena berhubungan bahwa mereka tidak berhasil disalib oleh oleh Indonesia Indonesia, kan. iya betul. Eh, Ya. eh. Jadi ya kita harapkan sekali ya bahwa apa namanya kondisi-kondisi seperti ini bisa diselesaikan oleh PSSI. PSSI harus proaktif untuk menyuarakan ketidakadilan ini kayak seperti itu, Bro. Ya. Dan jangan lupa juga peran netizen ini sangat luar biasa sehingga akhirnya Sangat AFC luar mau biasa. ngomong nih. Iya, harus seperti itu. Saya sih sangat mengapresiasi ya peran dari netizen Indonesia yang kemudian secara masif itu melakukan tindakan-tindakan balasan gitu, Bro. Hmm, hmm, hmm. Nah, sekarang ke laga lagi nih, Cina Ya, nih ya. Indonesia kan udah ya, dianggap bahwa lebih siap lah dibanding Cina ya. Nah, ya. kalau misalnya Indonesia ternyata dikadalin lagi sama wasit, kira-kira seperti apa nih, Bro? Jadi gini, ada sebuah tips ya yang Mhm, bisa dilakukan untuk menghadapi mafia seperti ini. Ya, yang seperti dilakukan oleh Jepang. mhm, Jepang untuk jangan sampai mereka dikadalin seperti ini. Mereka dari sejak awal inisiatif untuk melakukan penyerangan dan berinisiatif untuk menjaringkan gol yang lebih banyak. Itu hmm, adalah hmm, hmm, itu adalah cara untuk membungkam cara-cara mafia tadi ya. hmm, Nah, mungkin apa yang dilakukan oleh Jepang. Jepang juga kan menang 5-0 melawan Bahrain. hmm, Menangnya ya tidak tanggung-tanggung ya itu juga kan mungkin juga sebagai jawaban sebagai antidop dari hmm, upaya-upaya kecurangan ya. hmm, Nah, jadi dalam menghadapi pertandingan seperti ini rasanya Indonesia tidak ada lagi waktu untuk hanya sekedar mereaksi pertandingan,
Tapi Hmm. dari sejak awal Indonesia harus secara aktif harus mengambil inisiatif untuk melakukan serangan-serangan gitu loh bro. Jadi formasi pun yang dilakukan adalah formasi yang betul-betul menyerang karena tidak ada waktunya lagi kita mereaksi apa yang dilakukan oleh China. Tapi kitalah yang harus membuild up duluan gitu loh. Dan syukur-syukur bahwa timnas kita punya ketajaman yang cukup baik sehingga gol yang bisa dijaringkan pun juga banyak. Karena mengingat ini kan selisih gol juga akan menentukan nantinya. Ya, ya, Indonesia selisih golnya kan 3+3 ya, jadi ya, kosong gitu loh. ya. Nah, merujuk pada hal yang demikian, saya pikir tidak ada lagi cara yang paling efektif selain bisa membungkam Cina dengan angka yang banyak. Itu adalah upaya yang bisa dilakukan apabila Indonesia ingin memperbesar peluang. Hmm. Ya. Nah, terus ini bro, kalau misalnya memang kita harus menyerang duluan nih, kira-kira pemain siapa aja yang harus diturunkan di laga-laga awal nih? Ya, kalau melihat pada kedalaman squad, sebetulnya saya sih tidak ragu ya dengan Hmm. formasi yang akan diturunkan. Maka Hmm. kalau bisa justru di tengah inilah kita penumpukan pemain bisa dilakukan. Mungkin Hmm. dengan formasi 3-5-2 atau 3-4-3 itu Hmm. adalah formasi yang sangat agresif. Hmm. Pemain-pemain seperti di tengah ya. Hmm. Contoh misal di tengah. Kita bisa berharap di situ ada Tom Hay sebagai kreator serangan, Ivar Jenner sebagai penyeimbang. Kemudian di kanan dan kiri bisa Kevin Verdong atau di Sandy Walsh. Kalau Sandy Walsh memang dirasa belum mencukupi, bisa dengan Eliano. Eliano bisa beroperasi di kanan. Hmm. Sementara itu dengan formasi 3-4-3 ya. Kalau di belakang Hmm. kan jelas. Di situ ada Itses, mungkin di situ juga ada Hilger dan saya berharap Rizky Ridho tampil sebagai starting. Hmm. Sementara kiper tetap Martin Pass ya. Nah, untuk di depan saya sih masih melihat peluang karena ini permainan Indonesia harus lebih menyerang. Di Hmm. situ ada Ragnar. Ragnar mungkin bisa bisa ambil posisi di tengah Hmm. sebagai penyerang yang di tengah. Sementara yang di kiri itu Rafael dan di kanan. Saya sih masih punya keyakinan Witan yang akan turun, Bro. Karena Hmm. Witan saya menganggap Witan adalah pemain yang sangat eksplosif. Itu yang mungkin bisa di ini ya dipakai ya Hmm. untuk pertandingan melawan China kali ini. Hmm. Sementara kalau pelapis-pelapis kan kita punya pelapis yang cukup bagus. Di situ masih ada Sen Patinama, Hmm. ada mungkin Jordi Amat, ada kemudian Sandy Walsh. Sandy Walsh dengan catatan diganti Eliano tadi ya. Kemudian kita masih punya Asnawi, Egi, Hoki Caraka dan segala macam. Itu kan pemain-pemain yang secara mungkin belakangan ya itu adalah pemain-pemain yang mungkin sudah mengerti dengan filosofi sepak bolanya STY gitu loh bro. Nah Ya, ya. kita harapkan sekali bahwa on fire lah Indonesia kali ini dengan tidak tanggung-tanggung ambil gol lebih banyak gitu bro. Kira-kira berapa bro golnya? Minimal minimal sih saya kepengen 3 gol ya minimal ya. 3 gol bisa dijaringkan ke gawang China. Tapi itu adalah memang ini kan sebuah harapan ya, harapan Hmm. Hmm. dari para saya mewakili netizen Indonesia ya. Hmm. Karena dengan kita bisa menyarangkan gol yang banyak, upaya-upaya untuk katakanlah untuk menjegal Indonesia dengan cara-cara yang tidak fair itu juga Hmm. bisa dikesampingkan gitu loh. Hmm. Kalau kita bisa mengambil gol yang lebih banyak. Kalau misalkan baru kita hanya bisa menang 1-0 sepanjang pertandingan, ini ada sangat sangat mungkin akan terjadi perubahan-perubahan nih di akhir-akhir pertandingan. Hmm. Khawatirnya seperti itu lagi untuk mempermulus jalan buat negara-negara dari Asia Barat, dari Timur Tengah ini gitu loh. Ini Hmm. yang menyebalkan sebetulnya kalau ini yang terjadi gitu, Bro. Nah, kalau kita lihat sedikit nih laga yang tim lain, seperti misalnya kan Mm -mm. Jepang menghadapi Australia kalau tidak salah ya di hari yang sama, dan Ya. juga Bahrain melawan Arab Saudi. Nih, kira-kira gimana nih kans Iya, Indonesia bisa nggak naik lagi ke peringkat 2 nih? Kalau misalnya Jepang lawan Australia, kemungkinan Jepang menang lagi lah ya kira-kira. betul, betul. Kalau Bahrain sama sama Saudi ini gimana? Mungkin nggak sih Saudi ini dikadalin juga sama wasit? Saya nggak tahu lah apakah ada semangat Afrika, ada solidaritas sesama
Arab Asia gitu loh. Arab Oh ya. iya. Saya sih berharap gini. Saya berharap Jepang bisa mengambil angka penuh dari Australia. Jadi Mhm. Australia angkanya stagnan di situ. Di 4. Sementara untuk meredam bagaimana dua negara Arab ini, Arab Saudi dengan Oman, dengan Yaman, saya berharap mereka seri nih, gitu loh. Iya. Jangan sampai Arab menang atau Bahrain menang, gitu loh. Mudah-mudahan Seri seri aja ya. mereka. Bagi ya. Ah, Jadi mereka lima iya. lima Indonesia jadi 6 gitu ya sendiri. Maju dong. Iya, mereka seri aja. Janganlah Seri menang. aja. Hmm. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita ya. Bagaimana persiapan Indonesia menghadapi Cina. Tapi gini, kan tadi sempat dibahas bahwa kalau misalnya apa tim-tim dari Arab itu dari Timur Tengah ini kan sangat ingin maju ya dengan cara-cara yang boleh disebut tadi mediocre tapi banyak duit gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Ya. Indonesia masuk ke babak keempat itu malah makin bahaya. Lebih baik Indonesia segera menjadi peringkat Ya, kedua di babak ketiga betul. ini langsung lolos ke Piala Dunia daripada menghadapi di babak keempat. Karena di babak keempat ini, waduh lebih banyak ini bahayanya. Ini mediocre semua nih dan banyak-banyak duit semua di situ ya. Kalau menurut Setuju, Sobat bro. sendiri, setuju Indonesia langsung jadi runner up, langsung atau harus lewat babak keempat? Kalau menurut saya mendingan langsung aja, jos peringkat kedua. Silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan lagi di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.